Jenius medis. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab tahun 1661 sampai tahun 1664. Yang terbaik adalah Zhou Changgong. Awalnya, karena Sining, dia menganggap Jericho Lee sebagai saingannya. Melihat kelemahan Jericho Lee sekarang, dia hampir merasa nyaman. Bahkan jika Jericho Lee dan Gou Ziki saling mengenal, bagaimana dengan hubungan dekat mereka dengan Long Wanyu? Ketika Anda bertemu dengan kekuatan nyata, Anda tidak berdaya. Ketika Tuan Sang menerimaku sebagai murid, aku akan melihat apakah kamu memiliki modal arogan. Pada saat itu, aku akan memastikan kamu tidak ingin hidup atau mati. Zhou Changgong bersumpah dalam hatinya. Pada saat yang sama, dia mendapat pesan bahwa Jericho Lee menyinggung keluarga Dai dan mencabik-cabik wajah keluarga Dai. Orang ini benar-benar bisa membuat masalah. Sekarang dia menyinggung keluarga Dai. Bagaimana kamu bisa mati? Zhou Changgong berpikir bahwa keluarga Dai tidak akan pernah membiarkan Jericho Lee pergi. Dengan energi keluarga Dai, mudah untuk membunuh Jericho Lee. Di sini, Zhu Ziwei memandangi beberapa orang di sekitarnya dan tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas. Tuan Wen, orang-orang telah melarikan diri. Orang ini, kotor sekali memainkan tipuan seperti itu. Wen Tiren juga sangat marah. Sejujurnya, bahkan dia tidak menerima suap sebesar itu. Masing-masing dari 53 orang lainnya telah menerima boneka organ senilai 1 juta. Nilai total dari boneka-boneka ini saja sudah lebih dari 50 juta, dan beberapa di antaranya bernilai jauh lebih dari 1 juta. Dengan kata lain, Yulan dan keluarga Cao kali ini mengeluarkan boneka senilai ratusan juta. Mereka tidak mampu membayar sejumlah besar uang. Trik kekanak-kanakan seperti ini juga sepadan dengan kemarahanmu. Jericho Lee menggelengkan kepalanya. Tetapi orang di sini terlalu sedikit. Saya khawatir, Wen Tiren berada dalam dilema. Masih ada 2. Jericho Lee tertawa, lagi pula, kalian masih sedikit. Lumayan. Lebih baik jumlah orangnya lebih sedikit. Sebelum mereka tahu apa maksudnya, Jericho Lee mengeluarkan beberapa botol batu giok dan berkata, lanjutkan. Guan Sun mengambil vas batu giok kecil dan bertanya, apa ini? Apakah kamu tidak membukanya saja? Jericho Lee tersenyum. Guan Sun berkedip, mengeluarkan sumbat botol giok, dan aroma segar dan menyenangkan keluar. Dia merasa nyaman secara keseluruhan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan matanya, dan berkata dengan terkejut, pil. Apa? Pil. Yang lain begitu terkejut sehingga mereka membuka botol dan melihat ke dalam. Benar saja, ada lebih dari 1 pil di dalam botol. Ini benar-benar pil. Ya Tuhan, itu sebenarnya pil. Menurut kualitas dan kualitasnya, itu tidak rendah, bukan? Beberapa orang memandang Jericho Lee dengan heran. Guan Sun dan Guan Zilong sangat terkejut. Mereka tidak pernah mengira bahwa Jericho Lee adalah obat mujarab, dan nilainya setidaknya 3 atau lebih. Menurut nilai pasarnya, pil Sanpin bisa berharga setidaknya 5 juta yuan. Jika memiliki efek khusus, biayanya bisa puluhan juta yuan. Terlebih lagi, Jericho Lee memiliki begitu banyak pil di tangannya. Setidaknya ada 2 pil di setiap botol giok. Ada 9 di antaranya, minimal 18 pil. Apakah orang ini seorang alkemis? Tidak mungkin bagi para alkemis membuat begitu banyak pil begitu saja, bukan? Di mana dia meminta bantuan begitu banyak alkemis? Mereka saling memandang dan melihat keterkejutan dan kengerian di mata satu sama lain. Jericho Lee menutup telinganya dan berkata dengan ringan, ini hanya 5 pil, bukan apa-apa. Sebuah batu menimbulkan ribuan gelombang, dan semua orang meledakkan panci dalam sekejap. Apa? Pil Wupin. Bagaimana mungkin? Menurut nilai pasar, setidaknya ada 30.000 keping pil kelas 5, palung. Benar-benar. Satu tangan adalah 5 obat dan... Bukan hanya Wen Tiren dan yang lainnya yang tercengang, tetapi orang-orang di kubu seberang juga tercengang. Meskipun kata-kata Jericho Lee ringan, mereka tidak tahu apa arti dari pil kelas 5. Kondisi pemurnian dari 5 ramuan sangat keras. Apapun jenis ramuannya, ia mengandung kekuatan obat yang sangat kuat. Kekuatan obat itu sangat baik untuk kebugaran fisik dan budidaya seni bela diri. Oleh karena itu, ketika 5 ramuan muncul, mereka akan menyebabkan orang lain terburu-buru. Selain itu, dan obat juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melindungi kehidupan. Bagi banyak praktisi seni bela diri, menghadapi bahaya adalah hal yang wajar, jadi biasanya setiap orang akan bersiap menghadapi hari hujan dan menyiapkan beberapa cara untuk menekan bagian bawah kotak.
Eliksir adalah salah satunya mereka. Mengonsumsi obat mujarab bermutu tinggi pada saat kritis dapat menyelamatkan hidup Anda. Beberapa pil yang diminum dapat membuat kekuatannya melonjak. Oleh karena itu, dalam dunia seni bela diri, pil bermutu tinggi selalu merupakan sesuatu yang dapat dipenuhi tetapi tidak dicari. Tapi, Jericho Lee mengirimkan lebih dari 10 pil, paritnya tidak manusiawi. Beberapa orang yang pergi ke musuh langsung menyesalinya dan hatinya berdarah. Brengsek. Mereka mengubahkan mereka demi boneka organ senilai jutaan dolar. Siapa yang mengira bahwa Jericho Lee, yang mereka benci, memiliki begitu banyak pil bermutu tinggi? Apakah orang ini seorang alkemis? Bahkan wajah keluarga Chow dan Tuan Muda Yumingzong Yulan sedikit berubah. Pilnya sangat berharga, tapi hilang setelah dimakan. Ini belum tentu lebih baik dari boneka organ yang bisa digunakan sepanjang waktu. Apakah ini benar-benar pil kelas 5? Tangan Guan Sun gemetar. Kenapa? Karena takut aku akan menipumu. Jericho Lee memandangnya. Namanya pil Kingsin. Setelah diminum, pil ini dapat menahan gas jahat yang masuk ke dalam tubuh dalam waktu 1 jam. Pil ini juga memiliki efek pertahanan tertentu terhadap gas beracun. Ada 2 pil pembersih jantung di setiap vas batu giok. Dalam 2 jam, Anda tidak perlu khawatir terkikis oleh ki jahat setelah memasuki ruang iblis. Mendengar ini, mata beberapa orang melotot. Mereka tidak bodoh dan tentu saja memahami maksud kata-kata Jericho Lee. Ada banyak roh jahat di ruang iblis. Selama kamu masuk, kamu pasti terkikis oleh roh jahat. Jika Anda kuat, Anda tidak bisa menahan erosi. Dapat dikatakan bahwa pil Kingsin adalah obat ajaib untuk mengusir kejahatan dan menghindari kejahatan. Jericho Lee mengeluarkan beberapa botol giok dan melemparkannya ke beberapa orang. Ini pil penawarnya. Ini pil kelas 3. Sebagian besar racunnya bisa dihilangkan. Beberapa orang seperti harta karun. Orang-orang di kubu seberang tercengang. Nima, pil lagi. Meskipun hanya 3 tingkat, nilainya jutaan, dan itu adalah pil penawar racun yang terkenal. Siapa orang ini? Kenapa pilnya begitu banyak? Penonton merasa iri dan iri. Mata beberapa orang berwarna hijau. Mereka benci mengapa mereka tidak bisa tenang dan ingin menjadi rumput tembok. Jericho Lee mengeluarkan segenggam pil dan melemparkannya ke arah kerumunan. Ini adalah pil Zengki. Efeknya hanya 1. Setelah meminumnya, dapat meningkatkan ki sebenarnya sebesar 10% dalam waktu singkat. Ini lebih baik daripada pil gas kondensasi atau semacamnya. Ini adalah pil kelas 5. Ini dapat meningkatkan persepsi Anda dan meningkatkan level Anda sekitar 3 kali lipat. Setelah meminumnya, ketika Anda memasuki ruang ajaib, Anda akan dapat mendeteksi sesuatu yang aneh untuk pertama kalinya. Yang terakhir adalah Tie Jiadan, yang merupakan pil kelas 5. Setelah meminumnya, Anda dapat menggandakan kemampuan pertahanan Anda dalam 30 menit untuk mencapai efek dinding tembaga dan tulang besi. Bab 1662. Ini semua dibuat oleh Jericho Lee pada waktu biasa. Menurutnya, kualitasnya tidak tinggi, dan materialnya jauh lebih berharga dibandingkan ramuan penghancur yang dapat membuat prajurit Pigu menembus periode ramuan emas. Menghancurkan ramuan emas juga merupakan ramuan tingkat 5, tetapi kesulitan pemurniannya jauh lebih tinggi daripada ramuan tingkat 5 lainnya. Dari semua ramuan, ramuan apapun yang dapat membantu seorang pejuang menerobos belenggu budidaya seringkali merupakan ramuan yang paling sulit untuk dimurnikan. Ketika beberapa orang mendidih, lawannya benar-benar pingsan. Berbaring di palung besar, ada berapa pil? Ini kelas 4 dan 5 kelas secara acak. Apakah orang ini masih manusia? Aku mau pil juga. Sial, aku bodoh sekali. Salah satu dari mereka hampir menangis, dan penyesalannya bagaikan semburan air. Jika diperbolehkan memilih lagi, mereka tidak akan ragu memilih Jericho Lee. Dari 5 jenis pil, yang paling rendah adalah pil kelas 3 dengan nilai lebih dari 50 juta. Aku tidak tahu berapa kali ini lebih dibesar-besarkan daripada yang dilakukan Chow dan Yulan. Haha. Saya tahu bahwa mengikuti Tuan Wen itu benar. Ya. Untungnya, saya tidak menjadi rumput tembok seperti mereka. Para murid dari 2 sekte kecil itu berada di belakang telinga mereka sekarang. Mereka sangat senang mereka bertekad dan tidak goyah. Kalau tidak, mereka tidak akan mendapatkan apa-apa hanya karena berbagi manfaat. Mereka hanya bisa iri pada orang lain. Guan Sun memegang pil, berjabat tangan, menelan ludah. Kamu, bagaimana bisa kamu punya begitu banyak pil? Jericho Lee berkedip dan menatapnya.
Guan Sun tiba-tiba memahami sesuatu dan berseru, kamu adalah seorang alkemis, bukan? Anda pasti seorang alkemis selain sang alkemis, dia tidak bisa menjelaskan bahwa Jericho Lee punya begitu banyak pil. Sebagai murid dari keluarga seni bela diri, dia tidak memiliki kontak dengan alkemis di keluarganya, tetapi sebagian besar dari alkemis tersebut memiliki kelas yang sama, dan sulit untuk menghasilkan pil bermutu tinggi. Seperti Jericho Lee, ada 4 dan 5 jenis ramuan. Tidak mungkin menjadi seorang alkemis. Tapi Guan Sun sedikit curiga. Dalam kesannya, sebagian besar alkemis yang bisa membuat pil bermutu tinggi sudah sangat tua. Mereka yang bisa membuat lebih dari 3 jenis pil di usia 40-an dan 50-an patut dibanggakan. Jericho Lee tampaknya berusia awal 20-an. Meskipun dia seorang alkemis, dia tidak bisa membuat pil bermutu tinggi. Jericho Lee tidak tersenyum. Dia tidak berbicara. Kemudian dia melambaikan tangannya dan terbang ke arah kerumunan dengan benda-benda yang berkilauan dan tembus cahaya. Ambillah. Mungkin kamu bisa menyelamatkan hidupmu di saat kritis. Liontin Giok. Ketika Guan Zilong mendapatkan sesuatu seperti Liontin Giok, dia tercengang. Dia mengira Jericho Lee sedang memikirkan ada yang tidak beres. Kemudian dia merasakan sepertinya ada kekuatan khusus di Liontin Giok itu. Dia melihatnya dan segera membuka mulutnya. Fa, senjata ajaib. Apa? Begitu kata-kata itu keluar, orang-orang terkejut. Mereka memeriksa benda-benda di tangan mereka satu demi satu dan segera menarik napas dingin. Ada lebih dari 100 jalur jalan di cincin giok ini. Benar-benar senjata ajaib itu tidak kabur. Itu benar-benar senjata ajaib. Saya merasa itu mengandung kekuatan yang besar. Ya Tuhan, itu adalah senjata ajaib tingkat tinggi. Wen Tiren dan yang lainnya kehilangan pandangan. Senjata ajaib, bahkan yang paling rendah sekalipun, dapat dijual di pasaran dengan harga puluhan juta dolar, yang sederhana seperti makan dan minum air. Senjata ajaib ini berbeda dengan senjata Xuanbing biasa, karena mengandung pola jalan, memiliki pertumbuhan, dapat disertai dengan peningkatan kekuatan master, telah berkembang. Apalagi sihirnya senjata itu sendiri sangat kuat. Selama senjata sihir tingkat rendah digunakan dengan baik, itu cukup untuk menantang prajurit bigu, dan senjata sihir tingkat tinggi dapat melukai guru surgawi. Tentu saja, tidak baik untuk diguncang keras di depan. Hanya senjata ajaib yang lebih kuat yang benar-benar dapat mengancam penguasa surga, namun meski begitu, itu luar biasa. Cukup menunjukkan nilainya untuk melindungi kehidupan di saat kritis. Menghadapi keterkejutan publik, Jericho Lee sangat tenang. Senjata ajaib ini hanyalah yang tersisa setelah dia mengobrak-abrik senjata pemurnian batu giok secara besar-besaran ketika dia masih berada di selatan Sichuan. Saat itu, kekuatan material tersebut terbatas. Selain kalsedon teratas, batu giok lain menghasilkan yang tertinggi, yaitu senjata sihir tingkat lanjut. Ini adalah saham di sakunya. Setelah diberikan, tidak akan ada lagi yang tersisa. Lagi pula, berdasarkan tingkat kultivasinya saat ini, senjata ajaib tidak dapat membantu sama sekali. Hanya untuk membuat senjata roh sungguhan. Hanya beberapa senjata ajaib bukanlah apa-apa, kata Jericho Lee ringan. Penonton menelan ludahnya dan berpikir, apakah kamu masih manusia? Itu adalah senjata ajaib. Berapa banyak orang yang dapat memenuhi hal-hal yang tidak dapat mereka minta? Orang-orang di kubu seberang sekarang mati rasa. Mereka merasa hari ini sangat buruk dan mereka telah mengalami serangkaian pukulan. Boneka-boneka yang dulunya dianggap sebagai harta karun semuanya punya keinginan untuk membuangnya. Memang benar boneka organ bisa digunakan berkali-kali, tapi dibandingkan dengan banyaknya pil dan senjata sakti, apa itu? Apa yang dikirim orang ini hingga membuat orang-orang ini begitu iri? Zhou Changgong bukanlah seorang pejuang. Dia hanya melihat setelah Jericho Lee mengirimkan sesuatu, sikap orang-orang jelas berbeda dari sebelumnya. Apa yang dia kirimkan sepertinya sangat berharga, penilaian Yunya. Air tanpa daun menggerogoti gigi, sialan. Biarkan dia pamer lagi. Kong Lin diliputi kesedihan dan kemarahan. Kenapa orang ini terus-menerus menjadi pusat perhatian? Kenapa? Ya. Tuhan, ini tidak adil. Saat ini, beberapa orang bimbang, keluar dari kamp di sisi Yulan, menjilat wajah mereka dan berkata, ini Tuan Wen, bisakah kita? Mendengar ini, Wen Tiren dengan tegas menolak, tidak. Anda pikir saya adalah pasar sayur, datang dan pergi sesuka Anda. Anda ingin mencalonkan diri untuk masa depan yang cerah. Aku tidak menghentikanmu. Sekarang kami ingin kembali ketika kami baik-baik saja. Mimpi dia mengatakannya langsung sampai mati dan tidak memberikan kesempatan kepada orang-orang ini untuk lolos begitu saja.
Candaan. Wen Tiren bisa melihat dengan jelas wajah orang-orang yang pernah disuap oleh keluarga Yulan dan Chao sebelumnya. Ia khawatir kepergian orang-orang tersebut akan mempengaruhi misi ini. Tanpa diduga, Jericho Lee memberinya kejutan yang begitu besar. Jericho Lee benar. Lebih baik memiliki lebih sedikit orang. Karena mereka dapat dengan mudah disuap, sulit untuk memastikan bahwa ketika mereka memasuki ruang iblis, Yulan akan membelinya lagi, dan mereka juga akan memberontak. Terus terang, Wen Tiren tidak nyaman dengan rumput liar ini. Orang-orang itu makan dengan lesu, satu demi satu sedih, menyesali dorongan hati mereka sebelumnya. Adalah suatu kesalahan jika membiarkan mereka kehilangan harta karun itu. Yulan dan yang lainnya sangat marah hingga mereka langsung merokok, dari mana anak itu keluar. Bagaimana bisa ada begitu banyak pil dan bahkan senjata ajaib? Dan itu hanyalah senjata sihir tingkat menengah. Bab 1663. Sebagai tuan muda Yu Mingzong, dia tahu nilai senjata ajaib. Di dunia seni bela diri, bahkan senjata sihir tingkat terendah pun sangat populer. Senjata ajaib bahkan lebih berharga. Seringkali harganya mencapai ratusan juta dan miliaran dolar, dan seringkali harus ditukar dengan sumber daya alam, harta lokal, atau harta karun dengan nilai yang sama. Sedangkan untuk senjata ajaib, mereka bahkan lebih diminati. Hanya beberapa kekuatan besar yang memilikinya, dan jumlahnya sedikit. Tidak banyak. Tuan muda, jangan marah. Meskipun saya tidak tahu asal-usul anak ini, tidak perlu membuang waktu untuk bertengkar dengannya. Tugas ini penting. Orang tua di satu sisi mengingatkanku dengan suara yang dalam. Yulan menarik napas dalam-dalam dan mengangguk, penatua kedua, aku mengerti. Selama kamu bisa mendapatkan kekuatan iblis kali ini, siapa anak laki-laki itu? Upaya untuk mendapatkan kekuatan roh jahat. Yulan adalah salah satunya. Setelah beberapa menit, Wen Tiren tampak mengoordinasikan semua pihak. Setelah dia melakukan panggilan telepon, dia berkata kepada orang banyak, saatnya untuk memulai. Ayo naik gunung. Ketika mereka mendengar ini, mereka langsung melihat ke atas. Setelah menunggu sekian lama, apakah sudah waktunya untuk memulai? Beberapa orang langsung tidak sabar untuk berlari mendaki gunung, terutama Zhou Changgong dan orang bodoh lainnya, yang berlari paling cepat dan paling aktif. Orang-orang dari grup Tiandao juga siap untuk menindaklanjutinya, sementara Jericho Lee memimpin dan berkata, jangan khawatir, makanlah pil Kingxin dulu. Mengapa? Zhu Ziwei tercengang. Ada susunan di luar segel ruang roh untuk membingungkan penilaian orang. Pil Kingxin dapat menjaga pikiranmu tetap jernih, dan begitu kamu memasuki ruang ajaib, siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Jika kamu memakan pil Kingxin, kamu akan terlindungi dari kejahatan semaksimal mungkin. Jika terjadi kejahatan dengan itu, Jericho Lee memakannya sendiri. Orang-orang melihat, meski sedikit sakit daging, tapi tetap memakan pil pembersih hati. Dan pil ini bernilai puluhan juta. Agak keterlaluan bagiku memakannya seperti ini. Guan Zilong mengeluh tentang tukau. Orang lain berpikir bahwa jika mereka tidak harus meminumnya, mereka akan enggan meminumnya. Mereka akan menyimpan pilnya. Jika mereka kekurangan uang, mereka akan menjualnya. Namun, jika bukan karena misi ini, Jericho Lee tidak akan bermurah hati memberi mereka pil. Ayo pergi. Ingatlah untuk memperhatikan kakimu, Jericho Lee mengingatkan. Hei, jangan terlalu gugup. Segel ruang ajaib dijaga oleh kakek ketigaku. Dia ingin mengatakan bahwa orang-orang di kubu seberang itu idiot. Guan Sun dan Guan Zilong adalah orang yang paling tahu tentang ruang magis. Di era keluarga Guan, mereka melindungi segel ruang magis dan secara alami mengalami bencana akibat rusaknya segel ruang magis ratusan tahun yang lalu. Stempel saat ini diperkuat oleh nenek moyang keluarga Guan, dan karena Guan Zilong dan keluarganya telah dikirim untuk berpartisipasi dalam misi ini, mereka pasti telah mengetahui situasinya sebelumnya. Jericho Lee benar. Ada banyak roh jahat di ruang roh jahat. Begitu masuk ke dalam tubuh, lambat laun akan mengikis pikiran orang. Ketika manusia dikuasai oleh roh jahat, mereka akan menjadi gila. Itu sebabnya Jericho Lee memberi mereka pil Kingxin dan mereka akan sangat senang. Awalnya, keluarga Guan Zilong dan Guan Sun juga memberi mereka sarana untuk bertahan melawan kejahatan, tetapi dibandingkan dengan Kingxin dan mereka hanyalah sampah. Sekelompok orang dengan cepat mendaki gunung, menyusuri jalan setapak, selangkah demi selangkah menuju tempat segel ruang ajaib untuk didaki. Semua orang akrab dengan jalan raya. Orang-orang dari semua lapisan masyarakat yang bergabung dengan Universitas Mordor dalam beberapa hari terakhir datang ke Hausan untuk menjelajah, jadi mereka cukup mengenalnya. Namun sebaliknya,
Pihak Jericho Lee sedikit lebih santai. Sulit untuk mengatakan betapa santainya kedua pemimpin Sun Guan Zilong. Keadaan seperti ini terlihat di mata Yulan, membuatnya marah. Sial. Betapa sombongnya bajingan kecil itu. Dia mengarahkan semua ujung tombak ke Jericho Lee dan memutuskan bahwa semuanya adalah bencana yang disebabkan oleh Jericho Lee. Tepat ketika dia tidak bisa membantu itu, kedua tetua dengan cepat menghentikannya. Tuan kecil, jangan tidak sabar. Anda tidak dapat melakukannya sekarang. Jika Anda melakukannya sekarang, itu akan menjadi masalah besar. Ada penjaga yang kuat di belakang gunung. Jika Anda melakukannya di sini, kemungkinan besar itu akan membuatnya kesal. Apakah kamu ingin terus melihatnya sombong? Yulan sangat kesal. Tuan muda, saya tidak mengatakan itu untuk membuatnya sombong. Dia bisa begitu sombong, hanya karena pil dan senjata ajaib itu, tapi sejauh yang saya tahu, ini bukan kemampuannya, tapi sarana Li Tianxi di belakangnya. Saat Anda memasuki ruang iblis, mulailah barisan besar dan berkorban untuk memenangkan kekuatan iblis. Sangat mudah untuk membunuh anak itu pada saat itu. Tuan muda, jangan kehilangan yang besar demi yang kecil. Suara dalam dari kedua tetua itu mengingatkan. Mendengar ucapannya, warna biru giok ini menenangkan. Bagus. Aku akan mendengarkanmu. Haha, kurasa Tuan Li di belakang anak laki-laki itu juga seharusnya ada di sini. Namun, dia tidak termasuk di antara orang-orang ini. Dia seharusnya berencana untuk menyelinap masuk ketika kita semua masuk. Tidak peduli bagaimana Li Tianxi datang untuk menyingkirkannya, dia dapat dengan mudah mengetahui resep dan teknik pembuatan senjata ajaib, yang juga merupakan rejeki nomplok bagi Yu Mingzong. Kedua tetua itu memalingkan mata segitiga mereka, dan mata mereka penuh dengan cahaya dingin yang suram. Wajah Yulan penuh kegembiraan. Dia menantikan sikap anggun seperti apa yang akan dia miliki setelah dia mendapatkan kekuatan roh iblis. Lebih dari 10 menit kemudian, tim sampai di lereng bukit tempat Jericho Lee datang, yaitu posisi di mana Gou Su menghilang saat itu. Ini dia. Wen Tiren melihat sekeliling, lalu mengatupkan tangannya di udara. Tuan Guan, semuanya sudah tiba, tolong buka segelnya. Bersenandung. Gelombang datang di sekitar angkasa, diikuti oleh sosok tua seperti hantu, muncul dari udara tipis. Wali. Jericho Lee melihat lelaki tua itu untuk kedua kalinya. Terakhir kali dia melihatnya, lelaki tua itu membujuknya untuk pergi. Dia sedang memikirkan siapa wali itu. Dilihat dari penampilan pria ini barusan, Jericho Lee memperkirakan bahwa dia setidaknya memiliki kekuatan di luar tubuh. Setidaknya guru jiwa tidak dapat melakukannya sama sekali. Di luar periode tubuh, Master Jiwa adalah yang paling kuat yang pernah dilihat Jericho Lee. Pantas saja dia akan dikirim untuk menjaga segel ruang ajaib. 3 kakek. Guan Sun dan Guan Zilong menangis pada lelaki tua itu. Di udara, lelaki tua itu memandang mereka, tersenyum dan mengangguk. Kemudian dia menoleh ke Wen Tiren dan berkata, apakah kamu punya gambaran yang jelas? Itu jelas. Dengan serius. Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan mengeluarkan pengingat yang baik, saya tidak tahu mengapa Anda bersikeras memasuki ruang ajaib, tetapi pernahkah Anda memikirkan bahaya di dalamnya? Sekali masuk, tidak mudah untuk keluar. Saya tahu di dalam sangat berbahaya, tetapi kematian Gou Su harus diselidiki. Ini juga merupakan tanggung jawab keluarga Gou. Dan sejauh yang saya tahu, ruang ini tidak akan bertahan lama. Saya rasa para pendahulu saya sudah merasakannya. Wen Tiren bukanlah orang yang rendah hati dan juga tidak sombong. Bab 1664. Orang tua itu tiba-tiba menunjukkan rasa tidak puas. Kamu benar, ada beberapa perubahan di ruang ini, dan itu tidak akan bertahan lama. Bahkan bagiku, sulit untuk memperkuat segelnya lagi. Lolos dari segel, saya bisa membunuhnya, yang mungkin tidak mempengaruhi keselamatan para siswa. Guru, jangan menipu saya, Wen Tiren menggelengkan kepalanya dan dengan sungguh-sungguh berkata, saya tidak tahu berapa banyak setan disegel di ruang iblis, tetapi sejauh yang saya tahu, setidaknya 10 dari mereka disegel di setiap segel, bahkan jika tuannya dapat membunuh 1 atau 2 dalam waktu singkat, selama iblis yang tersisa melarikan diri, konsekuensinya akan tidak sesederhana membunuh 1 atau 2 orang. Hal yang paling mengerikan tentang iblis bukan hanya jumlah mereka yang besar, tetapi masing-masing dari mereka memiliki kekuatan pada periode terendah. Bagi masyarakat awam, hal ini tentu merupakan bencana. Terlebih lagi, iblis tidak akan seperti pejuang manusia. Mereka akan mematuhi aturan besi bahwa pejuang tidak mudah menyerang orang biasa. Setan akan melakukan pembantaian tanpa pandang bulu. Apalagi saat ini tempat segel itu berada adalah sekolah dengan jumlah siswa yang banyak.
Begitu para mahasiswanya terbunuh, krisis opini publik sudah cukup untuk melanda Universitas Mordor. Orang tua itu terdiam selama beberapa detik, dan akhirnya menghela nafas. Kamu benar, tetapi kamu harus sangat jelas tentang konsekuensi memasuki ruang iblis. Semua orang tahu bahayanya, tapi tidak mungkin. Wen menarik napas dalam-dalam dan menunjukkan sikapnya. Bahkan sebagai anggota kelompok Tiandao, dia harus masuk. Orang tua itu menoleh dan memandang Guan Sun dan Guan Zilong. Tiga kakek tidak perlu mengkhawatirkan kami. Mereka memberi kami sarana untuk melindungi hidup kami, dan Li Shao juga memberi kami sarana untuk melindungi hidup kami sekarang, kata Guan Sun sambil tersenyum. Oh. Orang tua itu memandang Jericho Lee dengan heran beberapa saat. Lalu dia mengangkat alisnya dan berkata, ini adalah. Terakhir kali Jericho Lee datang, dia tidak punya waktu untuk mengamati dengan cermat. Kali ini, dia menemukan bahwa Jericho Lee memiliki dua nafas yang kuat. Yang satu setara dengan guru roh, dan yang lainnya bahkan lebih kuat darinya. Menariknya, sepertinya dia bukan anak biasa, mungkin kali ini benar-benar bisa mengatasi bahaya yang tersembunyi. Lelaki tua itu berpikir sejenak, lalu mengangguk. Saya tidak akan mengatakan lebih banyak tentang kata lain. Ketika Anda berdiri pada posisi tertentu sesuai dengan kebutuhan saya akan membuka segel dan memasuki ruang dari Anda. Ruang ajaib sangat berbahaya, hidup dan mati. Anda hanya bisa tinggal di dalam paling lama 1 hari. Setelah 1 hari, tidak peduli hidup atau mati, aku akan membuka segelnya dan membiarkanmu keluar. Tentu saja, jika Anda keluar sebelumnya, tidak apa-apa. Dengan itu, lelaki tua itu mengirimkan segel rune kepada semua orang. Ini adalah simbol komunikasi, mirip dengan komunikator. Jika Anda menghadapi bahaya di luar angkasa, Anda dapat menghancurkannya dan lari ke posisi susunan teleportasi. Saya akan membuka segel luar dan membiarkan Anda melarikan diri melalui susunan teleportasi. Apakah kamu dengar itu? Mereka semua melihat rune seukuran ibu jari di tangan mereka dan terkejut. Yah, jangan bicara omong kosong lagi. Ayo pergi. Orang tua itu melambai. Begitu suara itu turun, seorang pria bersemangat untuk mencoba. Sesuai dengan persyaratan lelaki tua itu, dia sampai pada posisi di mana langkah Gou Su menghilang. Majulah dengan kaki kirimu dan tutup matamu. Orang tua itu berkata dengan suara yang dalam. Pria itu segera melakukannya. Lelaki tua itu mengangkat tangan kanannya, ujung jarinya mengeluarkan sedikit aura, di kaki lelaki itu, disertai gelombang yang tak terlihat, kakinya langsung muncul pola susunan yang aneh. Bersenandung. Cahaya dari susunan itu menyala, dan kemudian pria itu langsung menghilang. Yang lain ikut. Orang tua itu berteriak kepada semua orang, durasi susunan teleportasi hanya bisa 5 detik dalam satu waktu, jika tidak maka akan mudah bagi iblis untuk melarikan diri melalui susunan teleportasi. Mendengar pidato tersebut, orang-orang tidak berani memiliki ambiguitas sedikit pun, melompat ke dalam barisan satu demi satu, dan kemudian menghilang. 5 detik sangat singkat. Tidak peduli seberapa cepat kerumunannya, hanya 3 atau 4 orang yang dapat menularkan setiap kalinya. Oleh karena itu, orang tua perlu sering membuka susunan transmisi untuk membuka segelnya. Untungnya, jumlah orangnya tidak terlalu banyak. Setelah lebih dari 10 kali, hanya beberapa orang, termasuk Jericho Lee, yang tersisa. Makan enak tidak takut terlambat. Jericho Lee tidak pernah meluangkan waktu, dan dia tidak khawatir tentang apa yang orang lain akan dapatkan pertama kali ketika mereka memasuki ruang ajaib. Li Shao, aku pergi dulu. Wen Tiren melompat ke dalam susunan teleportasi dan menghilang. Tak lama kemudian hanya tersisa Jericho Lee, Guan Zilong dan Guan Sun. Ketika lelaki tua itu siap untuk memulai susunan teleportasi lagi, Jericho Lee menghentikannya, tunggu sebentar. Orang tua itu tertegun, ada apa? Guan Sun dan keduanya juga sedikit terkejut, sedikit bingung, apa masalahnya? Berhenti sekarang. Jericho Lee menatap lelaki tua itu, sebelum saya masuk, ada sesuatu yang ingin saya tanyakan pada yang lebih tua. Kamu mengatakan itu. Keberadaan Gou Su tidak diketahui, dan dia pernah memasuki ruang iblis, mendapatkan rambut iblis, dan meninggalkan ruang iblis. Seperti yang saya katakan tadi, segel ruang ini perlu Anda buka, dan waktu susunan transmisi terbatas. Apakah itu berarti masuknya Gou Su ke ruang magis telah disetujui oleh para pendahulunya? Awalnya, Jericho Lee tidak begitu mengerti bagaimana Gou Su memasuki ruang ajaib dan mengapa dia bisa melarikan diri. Kalau tidak ada cara untuk menjelaskan rambut ajaib di potongan batu giok. Kata-kata lelaki tua itu barusan menarik perhatiannya, terutama pembukaan susunan teleportasi.
Pada awalnya, Jericho Lee mengira siapapun bisa membuka segel ruang ajaib, atau PowerPoint bisa membukanya, atau dia bisa menggunakan metode khusus yang bisa menjelaskan bagaimana Gousu memasuki ruang ajaib. Namun kini sepertinya hanya orang tua yang bisa membuka segel di sini. Lalu jawabannya siap keluar, Pak Tua itu setuju, Gousu boleh masuk. Berpikir ke arah yang gelap, aku khawatir kematian Gousu mungkin ada hubungannya dengan lelaki tua itu. Orang tua itu tertegun dan segera menggelengkan kepalanya dan tertawa, kamu curiga kematian Gousu ada hubungannya denganku, kan? Saya tidak mengatakan itu, keraguan hanyalah keraguan. Sebelum dikonfirmasi, Jericho Lee tidak pernah mengambil keputusan gegabah. Kamu tidak mengatakan itu, tapi menurutmu begitu, kata lelaki tua itu tanpa daya. Saya dapat melihat bahwa Anda berbeda dari orang lain. Anda sangat pintar dan mengamati dengan cermat. Memang benar bahwa Gousu dapat memasuki ruang ajaib, yang saya setujui. Awalnya, segel di sini adalah ruang yang sepenuhnya tertutup, tetapi 100 tahun yang lalu, setelah iblis menerobos segel dan menyebabkan ratusan korban jiwa, para pendahulu mengubah maknanya, hanya mengandalkan ruang tertutup untuk memenjarakan roh, tidak hanya tidak dapat sepenuhnya mengikat roh, tetapi juga membiarkan dunia luar tidak mengetahui apapun tentangnya. Situasi di ruang, oleh karena itu, setelah berdiskusi, para pendahulu mengubah ruang dan memperkuatnya untuk kedua kalinya. Ada 2 susunan teleportasi di dalam dan di luar. Dengan cara ini, Anda dapat memasuki ruang iblis secara teratur untuk observasi. Jika perlu, Anda dapat menyerang iblis tersebut dan mempelajari lebih lanjut tentang situasi iblis tersebut, untuk menghindari iblis tersebut membuka segel tanpa mengetahui apapun. Pada saat yang sama, atas dasar ini, para pendahulu juga menganggap bahwa jika ada susunan teleportasi, mungkin akan membuat beberapa orang dengan motif tersembunyi menggerakkan pikirannya, sehingga mereka mengubah susunan teleportasi menjadi metode khusus, yang hanya dapat dibuka melalui mulut para penjaga tersegel dari dinasti masa lalu. Tidak ada yang mengetahuinya, bahkan 2 generasi mudanya.